Selanjutnya, metode hisab wujudul hilal Muhammadiyah. Nah, bagaimana konsepnya? Jadi, kriteria wujudul hilal ini bagi Muhammadiyah ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan kemunculan hilal di ufuk sebelah barat. Jadi patokannya metode ini adalah hisab ya. Jadi untuk memastikan kemunculan hilal, Muhammadiyah ini mempunyai kriteria hisab yang harus terpenuhi. Jadi ini berdasarkan pada kesepakatan pakar astronomi Muhammadiyah pada tahun 1969, kemudian juga dikokohkan pada tahun 1972 pada Muktamar Tarjih di Pekalongan. Apa saja kriteria-kriteria hisab sebagai penentu atau acuan masuknya awal bulan menurut Muhammadiyah yang mereka sebut sebagai kriteria wujudul hilal? Yang pertama, syaratnya harus terjadi ijtima atau konjungsi. Jadi fenomena konjungsi atau ijtima ini sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya ya, bahwa ijtima adalah fenomena alam di mana posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada garis yang sejajar. Jadi masuknya awal bulan, syarat yang pertama itu harus terjadi ijtima. Yang kedua, ijtima harus terjadi sebelum matahari terbenam pada tanggal 29 setiap bulannya. Jadi jika ijtimanya terjadi setelah matahari terbenam, maka itu tidak bisa menjadi syarat sebagai masuknya awal bulan. Maka bulannya harus diistikmalkan menjadi 30 hari. Jadi syarat yang kedua masuknya awal bulan pada tanggal 29 itu harus terjadi ijtima sebelum matahari terbenam pada tanggal 29. Syarat yang ketiga, saat matahari terbenam, piringan atas bulan itu harus berada di atas ufuk. Atau dengan bahasa lain, tinggi hilal itu harus berada di atas 0 derajat saat matahari terbenam. Jadi yang penting hilalnya itu berada di atas ufuk atau di ketinggian 0 derajat. Terlihat atau tidak terlihat bagi Muhammadiyah itu tidak penting. Yang penting hilal itu berada di atas 0 derajat saat matahari terbenam pada tanggal 29. Nah, itu syarat untuk masuknya awal bulan berdasarkan kriteria wujudul hilal menurut Muhammadiyah. Jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dari 3 itu, maka bulan ditetapkan menjadi 30 hari atau diistikmalkan. Nah, itu yang membedakan antara NU dan Muhammadiyah. NU istikmal itu jika rukyatul hilal tidak bisa dilakukan atau tidak ada yang mengaku melihat hilal, baru dilakukan istikmal. Bagi Muhammadiyah, istikmal itu berlaku jika 3 syarat ini tidak terpenuhi. Ijtimanya tidak terjadi sebelum matahari terbenam, atau kemudian pada saat matahari terbenam hilalnya masih di bawah ufuk. Nah, itu tidak terpenuhi syarat yang 3 tadi, maka ditetapkan istikmal. Nah, jadi itu yang membedakan antara NU dan Muhammadiyah ya, jelas. Satunya berdasarkan rukyatul hilal, satunya menggunakan hisab ya. Nah, itu konsep kriteria wujudul hilalnya Muhammadiyah. Nah, ini ada beberapa syarat alasan mengapa Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab. Dalam hal ini hisab wujudul hilal dengan 3 kriteria tadi. Jadi alasannya itu sama dengan alasan-alasan ulama yang membela hisab yang sudah kita bahas di minggu lalu. Jadi yang pertama itu ada surah Ar-Rahman ayat 5 dan Al-Anbiya 5 kata mereka. Itu menjadi dalil digunakannya hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Ini menurut Muhammadiyah. Alasan yang kedua ini yang menarik. Jadi ini tambahan dari alasan-alasan ulama yang menggunakan hisab di minggu lalu. Alasan yang kedua menurut Muhammadiyah, bahwa ruqyah, kata ruqyah dalam Al-Quran itu yang berasal dari kata ro'a dengan segala perubahannya itu muncul sebanyak 187 kali. 104
kalinya atau 78%-nya itu lebih banyak bermakna kognitif. Jadi ruqyah bil ilmi. Jadi bukan ruqyah bil ain, bukan ruqyah dengan mata, tapi ruqyah bil ilmi. Dan 41 kalinya atau 22%-nya disebutkan bermakna ruqyah secara visual. Ini baru ruqyah itu bermakna bil fi'li, dengan mata melihatnya. Ternyata kata ruqyah disebutkan 187 kali dalam Al-Quran. 78% itu lebih banyak bermakna ruqyah bil ilmi, melihat dengan akal, bukan melihat dengan ruqyah. Ini yang menjadi alasan mereka mengapa mereka menggunakan hisab. Ternyata ruqyah itu dalam Al-Quran lebih banyak bermakna mengetahui dibanding melihat dengan akal. Mengetahui dengan akal atau dibanding melihat dengan mata. Nah, itu kata Muhammadiyah. Itu kan contohnya. Contoh ruqyah dalam Al-Quran, satunya bermakna mengetahui dengan akal, satunya bermakna melihat. Itu dalam surah Al-Ma'un ya. Itu kan disebutkan aro'aita alladzi yukadzibu bidin. Aro'aita itu kan diambil dari kata ro'a kan. Itu sama bermakna ru'yah. Ru'yah itu aro'aita. Artinya bukan melihatkah kamu, tapi tahukah kamu alladzi yukadzibu bidin, orang-orang yang mendustakan agama. Padahal katanya aro'aita, bukan melihatkah kamu, tapi tahukah kamu. Tahu itu dengan akal. Di ayat selanjutnya ada juga kata ro'a ini disebutkan alladzina hum yura'un. Kan sebelumnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Yura'un itu kan diambil dari kata ro'a juga kan. Ro'a itu bermakna dalam hal ini adalah melihat dengan mata, yaitu orang-orang yang suka pamer dalam sholatnya. Itu termasuk orang-orang yang celaka kata Al-Quran. Siapa? Mereka lah orang-orang yang yura'un, yang pamer, yang ingin dilihat dalam sholatnya. Nah, satunya bermakna mengetahui dengan akal, satunya bermakna melihat dengan mata. Nah, kata Muhammadiyah, ro'a yang merupakan asal dari kata ru'yah dalam Al-Quran lebih banyak berarti mengetahui dengan akal, bukan melihat dengan mata. Nah, inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan hisab. Karena menurut mereka untuk memastikan hilal itu bisa terlihat, itu cukup kita ketahui dengan akal, tidak perlu melihat dengan mata. Nah, itu alasan Muhammadiyah. Kemudian ruqyah bukanlah bagian dari ibadah dan tujuan dari syariat, namun hanya sarana. Ini sudah kita bahas. Alasannya sama. Ruqyah digunakan pada Nabi karena kondisi masyarakat pada zaman Nabi yang masih ummi. Oke, ini juga kita sudah bahas kemarin. Alasannya sama. Stigma negatif terhadap masyarakat terhadap hisab. Hisab pada zaman dahulu kerap digunakan untuk meramal nasib manusia. Sama. Kemudian hisab bersifat qat'i, sedangkan ruqyah bersifat zonni. Ini juga alasan yang menarik menurut saya mengapa Muhammadiyah itu menggunakan hisab. Jadi menurut Muhammadiyah, hisab itu bersifat pasti, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau ruqyah itu kata mereka bersifat zonni, perkiraan. Hisab itu bersifat pasti kata mereka. Kan hisab itu adalah ilmu matematika, ilmu perhitungan. Jadi pasti sudah kebenarannya itu bersifat mutlak, tidak mungkin salah. Sedangkan ruqyah itu atau ruqyah dengan mata itu bagi mereka adalah zonni, perkiraan. Kenapa? Karena melihat dengan mata itu sering menipu. Jadi sering salah, tidak valid kebenarannya. Itu sama halnya seperti kalau kita melihat matahari atau bintang, itu kan dengan mata kelihatannya kecil, tapi faktanya itu kan jauh lebih besar dibanding bumi kita. Atau kalau pas waktu saat matahari panas sekali, kita berada di tempat yang gersang, itu kan seperti melihat ada genangan air. Atau kalau kita lagi naik kendaraan, naik motor, naik mobil, itu kalau harinya panas, itu di aspal itu seolah-olah ada genangan air kan. Tapi kalau kita datangi itu kan tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan fata morgana, tipuan optik. Kita seolah-olah melihat ada genangan air. Itu sama halnya seperti
Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, yang harus bolak-balik dari Sofa ke Marwah itu karena melihat ada genangan air. Pas waktu didatangi ternyata tidak ada. Didatangi lagi ternyata tidak ada. Karena itu hanyalah sebuah fata morgana. Mata kita itu sering menipu. Jadi kebenarannya tidak valid, diragukan, kata Muhammadiyah. Nah, itu juga yang menjadi alasan Muhammadiyah mengapa menggunakan hisab dibanding menggunakan ruqyah. Alasan lain menurut mereka karena untuk menyusun sebuah kalender yang mapan, satu-satunya cara hanya menggunakan hisab. Dengan ruqyah itu tidak akan pernah kita mampu untuk membuat sebuah kalender. Kenapa? Karena kita harus menunggu hasil ruqyah dulu. Kalau dengan hisab, kita tidak perlu repot-repot ruqyah. Kita bisa membuat sebuah kalender 1 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Bahkan kata Muhammadiyah bisa membuat kalender 100 tahun yang akan datang. Itu alasan Muhammadiyah menggunakan kriteria hisab wujudul hilal. Nah, ini adalah ilustrasi ya, kriteria wujudul hilal Muhammadiyah. Yang pertama tadi ya, syarat masuknya awal bulan harus terjadi ijtima, yaitu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada garis yang sejajar. Syarat yang kedua, saat ijtima itu terjadi sebelum matahari terbenam. Syaratnya harus terjadi sebelum matahari terbenam pada tanggal 29. Kemudian saat matahari terbenam, hilal itu berada di atas ufuk atau di ketinggian lebih dari 0 derajat. Tidak perlu dilihat dengan mata, cukup diketahui melalui akal. Sarananya yaitu dengan hisab wujudul hilal menurut Muhammadiyah. Ya, jadi ini adalah kriteria hisab wujudul hilal menurut Muhammadiyah.